Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destri Rahmadani dari Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya dari kelompok 4 dengan mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ketatanegaraan pada masa Orde Lama. Super Semar atau yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno, yang isinya merupakan instruksi Presiden Soekarno kepada Lejen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima TNI Angkatan Darat, yaitu untuk mengambil segala tindakan yang dirasa perlu untuk mewujudkan pemerintahan pada saat itu. Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti apa isi dari Super Semar tersebut. Namun, pada tanggal 7 Februari 1967, Soeharto menerima surat yang dikirimkan melalui perantara Hardi SH yang isinya yaitu penugasan pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada si pemegang Super Semar. Kemudian, pada tanggal 11 Februari 1967, Jenderal Soeharto mengajukan konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah penyelesaian konflik. Kelebihan dan kekurangan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, kelebihan Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Kemudian yang kedua, Indonesia berhasil merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda melalui jalur diplomasi dan militer, sehingga kepemimpinan Indonesia pada saat itu diakui secara dunia internasional dan dinobatkan sebagai pelopor gerakan non-blok sekaligus pemimpin Asia Afrika. Kelebihan dan kekurangan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, kelebihan pemerintahan Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia berhasil merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Kemudian, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional membawa sumbangsih yang besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok sekaligus pemimpin Asia Afrika. Kemudian, kekurangan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, situasi politik yang saat itu tidak stabil karena dilihat dari banyaknya pergantian kabinet. Pada masa Orde Lama dilakukan pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Kemudian sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pemerintahan pada saat itu dilihat sangat dominan. Kekuasaan Soekarno pada saat itu yang dirasa sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis. Kemudian adanya pertentangan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis. Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok pada saat itu melambung tinggi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kelompok 4. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Norik dengan NPM 18140021. Di sini saya akan membahas dari makalah kelompok 6 dan saya mewakilkan dari kelompok 6 yaitu sejarah ketatanegaraan pada masa reformasi. Di sini saya ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah ketatanegaraan pada masa reformasi. Sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah memberlakukan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Tetapi juga karena dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut sering menimbulkan permasalahan karena ketidaktegasan dan ketidakjelasan terhadap sistem yang diberlakukan. Pada awal kemerdekaan, terlepas dari kondisi darurat dan sifat kesementaraannya, Undang-Undang Dasar yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatur dengan tegas bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa Presiden adalah sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil presiden dan presiden juga dibantu oleh menteri-menterinya. Yang B, ada susunan ketatanegaraan dan tugas-tugasnya. Mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun tersebut adalah: yang pertama, diadakan pemilu untuk mengisi keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPR 1, DPR 2. Dan yang kedua, MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga, presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab terhadap presiden. Kabinet melaksanakan tugas di bawah petunjuk presiden dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Dan yang keempat, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinan kepada MPR. 5. DPR mengawasi jalannya pemerintahan DPR bersama presiden dan membentuk undang-undang. Saya akhiri dari kelompok 6 dan saya berikan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.